Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya lewat renungan singkat di dalam video ini. Saya tetap berdoa dari tempat ini dan berharap dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan renungan singkat lewat video ini, mari saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam istirahat kami. Engkau sudah memberkati waktu tidur kami. Dan kalau kami ada di hari ini, kami tahu semuanya karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang baru, kami bersyukur untuk nafas hidup, kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri dalam tubuh kami. Kami tahu kalau kami bisa melihat, mendengar, mengecap, kami bisa bergerak dan mengalami kebaikan Tuhan. Ini semuanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami rindu pagi hari ini Engkau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman. Karena kami tahu firman-Mu inilah jaminan dalam hidup kami. Memberikan petunjuk, memberikan nasihat, teguran kepada kami. Sehingga hati dan pikiran kami setiap hari mengalami perubahan. Kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Urapi kami yang mendengar, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan di pagi hari ini adalah mengenal kebenaran, melakukan kebenaran. Mari sama-sama kita siapkan Alkitab kita akan baca dari surat 2 Yohanes pasal 1 ayat 1b. Firman Tuhan berkata demikian, "Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah tahu kebenaran. Karena Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Sebagaimana yang pernah Ia katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak semua orang percaya atau orang Kristen yang tahu kebenaran mau hidup di dalam kebenaran itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu sama seperti berbohong kepada diri sendiri. Kalau kita baca di surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 4, di sana firman Tuhan berkata, "Barang siapa berkata, 'Aku mengenal Dia,' tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang dimaksudkan dengan mengenal, bahasa Yunani itu ginosko, adalah mengerti, mengetahui, yang menekankan pada sebuah pengalaman hidup. Tanda bahwa orang mengenal kebenaran berarti dia mempraktekkan atau melakukan kebenaran tersebut dalam setiap tindakan. Dia taat kepada firman Tuhan. Mengenal dan melakukan adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan. Bagaimana seseorang bisa dikatakan bahwa ia telah mengenal kebenarannya bila tidak ada buah-buah kebenaran yang dihasilkan di dalam kehidupan nyata? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Injil Matius pasal 3 ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran itu tidak terjadi dalam semalaman, tetapi melalui sebuah proses dan ada harga yang harus dibayar.
Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka hati kita dan mengarahkan telinga kita untuk teguran firman, sehingga kita bisa mengoreksi diri kita. Orang yang mengarahkan telinganya kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Itu bisa kita baca di dalam Amsal pasal 15 ayat 31. Bapak Ibu, kita harus akui bahwa hidup kita ini tidak sempurna, tapi kita sedang berjuang menuju kepada kehidupan yang semakin hari semakin disempurnakan. Untuk itu Bapak Ibu, mari izinkan Roh Kudus atau roh kebenaran itu untuk membentuk dan memproses hidup kita. Itu kita bisa baca di Yohanes pasal 16 ayat 13. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tanda seseorang telah mengenal kebenaran adalah ia berpikir 1000 kali jika ia hendak melakukan dosa atau pelanggaran. Karena ia tahu betul bahwa setiap ketidaktaatan akan firman Tuhan mendapatkan balasan yang setimpal. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya memberikan kesimpulan lewat renungan yang singkat ini. Injil Yohanes pasal 31 ayat 32 berkata demikian, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan lewat perenungan kita pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini dapat menolong kita, menuntun jalan hidup kita, sehingga semakin hari kita mengenal kebenaran itu dan mengalami perubahan dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Dari saya Richard Tahulending, saya ucapkan selamat pagi. Selamat beraktivitas buat Bapak Ibu semuanya, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Shalom.